Kepada seluruh peserta webinar yang berbahagia, luar biasa dan semangat tentunya pada pagi hari ini, kita langsung saja mulai masuk ke pemaparan materinya dalam momen yang sudah kita tunggu-tunggu nih. Momen pemaparan materi. Tentunya kita langsung saja masuk ke pemaparan materi yang pertama oleh narasumber kita yang pertama yang akan memaparkan materi mengenai kecakapan digital yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Prayudi Nugroho selaku Chief of Academic Officer Nueva Digital Campus. Langsung saja kita sapa Bapak Doni tentunya ya. Halo, selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Kak Sahira. Apa kabarnya Pak Doni pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Pak Doni, ini sebelum Pak Doni memaparkan materi, saya mau nanya satu pertanyaan dulu nih ke Pak Doni ya Pak. Boleh silakan Kak Sahira. Karena berhubung mengenal literasi digital, saya mau minta Pak Doni nge-rate dari 1 sampai 10 peran digital menurut Pak Doni masukin angka keberapa nih Pak? Tren digital ya? Rating dari Pak Doni dari angka sampai 10 peran digital tuh masuk ke angka berapa nih kalau dari menurut Pak Doni sendiri? Menurut saya kira-kira angka 7 atau 8 lah. 7 atau 8 ya. Gak 10 nih ya peran digital buat Pak Doni ya. 7 atau 8 ya. Berarti masih agak so-so ya buat Pak Doni ya. Iya. Baik. Baik, kalau gitu Pak Doni apakah sudah siap untuk memaparkan materinya pagi hari ini? Siap Kak Sahira. Siap. Baik, kepada Pak Doni dipersilakan untuk memaparkan materi selama 20 menit ya Pak. Dan baik. Saya mengingatkan 5 menit sebelum waktu selesai. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih banyak Kak Sahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati keynote speaker kita Bapak Dirjen Aptika Kominfo RI, Bapak Samuel Abrijani Pangrapan. Kemudian rekan-rekan narasumber yang luar biasa, ada Bu Dian Ika Pramayanti, kemudian Pak Masyuril Khamis, dan Pak Idris Ginting. Dan yang tidak kalah luar biasa juga key opinion leader kita, tadi sudah ada Kak Elfride ya. Nah, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya setelah sesi pemaparan. Baik, ini kita ada di Kota Medan ya. Nah, ini rasanya bukan bagian dari orang Melayu nih kalau tidak menyampaikan pantun. Jadi saya mohon izin untuk membuka dengan sebuah pantun. Moga-moga cakep ya. Ke sawah memanen padi, padi dimasak menjadi nasi. Menghadapi kemajuan teknologi harus berbekal digital literasi. Nah, baik. Sesuai dengan tema kita hari ini yaitu kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital, saya mohon izin untuk menyampaikan dari aspek kecakapan digital atau digital skills. Oke, moga-moga sudah terlihat ya. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Sahira, saya Doni Prayudi Nugroho, saya sebagai Chief of Academic Officer di Nueva Digital Campus. Nanti kalau mau ngintip Instagram saya bisa di @doni_p_nugroho. Nah, ini saya ada satu quotes dari David Bernstein ya, mungkin relate dengan topik kita hari ini ya. For every lock there is someone out there trying to pick it or break in ya. Jadi di setiap kunci pasti ada seseorang yang ya mencoba-coba untuk merusak, membongkar atau menghacker gitu ya istilahnya atau meretas gitu ya. Nah, ini terkait sekali nih dengan topik kita hari ini bagaimana kita bisa mengantisipasi jejak rekam digital yang kira-kira nanti bisa membahayakan diri kita di masa depan ya. Baik, nah kita kenalan dulu nih dengan ruang digital. Apa saja sih hal-hal yang merusak ruang digital kita? Saya yakin Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang hadir di webinar hari ini sudah tahu semua nih hal-hal yang merusak ruang digital kita. Yang pertama yang banyak sekali beredar di ruang digital ini adalah hoax ya atau berita bohong ya. Apa sih hoax ini? Ini adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sehingga banyak yang kemudian dengan mudah percaya, lalu langsung menyebarkan kepada yang lainnya. Sehingga yang namanya hoax ini mudah sekali tersebar ya. Tujuannya apa sih orang bikin hoax gitu ya? Tujuannya supaya membuat masyarakat merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, kemudian bingung, kemudian mungkin takut gitu ya. Nah, ini banyak sekali, terutama di masa pandemi ini banyak berita-berita bohong atau hoax gitu ya beredar terkait dengan COVID, terkait dengan vaksin dan segala macamnya. Nah, jadi kita harus hati-hati nih ya. Ini salah satu hal yang merusak ruang digital kita. Kemudian yang merusak ruang digital kita juga adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini
banyak nih dilakukan ya, khususnya kakak-kakak remaja gitu ya, siswa sekolah gitu ya. Walaupun ada juga temuan untuk kalangan yang dewasa gitu ya. Jadi apa itu cyberbullying? Ini adalah sebuah perilaku berulang. Jadi perilaku yang diulang-ulang terus gitu ya. Yang ditujukan untuk menakuti, kemudian membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran gitu ya. Nah, ini banyak sekali terjadi di media sosial, di platform chatting, atau di platform game online ya. Banyak macam-macam ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita gitu ya, anak-anak remaja ya, menjadi korban, apalagi menjadi pelaku dari cyberbullying. Ya. Karena ini sangat merusak sekali. Ya. Kemudian yang ketiga yang juga merusak ruang digital kita, ini banyak juga beredar ya. Ini adalah hate speech ya, atau disebut juga sebagai ujaran kebencian ya. Apa itu ujaran kebencian? Yaitu sebuah tindakan komunikasi yang bermuatan provokasi, kemudian hinaan atau mungkin hasutan, ya bisa kepada individu atau bisa kepada kelompok lain gitu ya. Nah, ternyata hate speech ini juga ada sanksi pidananya nih. Ini kalau kita terbukti gitu ya membuat hate speech gitu ya, itu kita bisa dipidana penjara maksimum 4 tahun atau denda maksimum Rp4.500 ya. Ini ada di KUHP pasal 156 ayat 1. Nanti coba bisa di browsing sama-sama gitu ya. Oke, kemudian yang keempat ini ada cybercrime. Nah, cybercrime ini juga cukup luas spektrumnya. Salah satu bentuknya yang paling umum ini adalah cracking atau semacam merusak sistem keamanan komputer untuk bisa melakukan tindakan kejahatan, misalnya mencuri data atau misalnya merusak, ya menyebarkan virus gitu ya. Nah, ada juga bentuk cybercrime berupa carding. Nah, kalau carding ini melakukan transaksi tapi menggunakan kartu kredit orang ya. Jadi dia mencuri data kartu kredit punya orang lain, kemudian dia melakukan transaksi belanja tapi menggunakan kartu kredit orang lain ya. Nanti tagihannya jatuh ke orang lain gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya cyber sabotage ya, ini sabotasi cyber gitu ya. Perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, ini juga berbahaya gitu ya. Dan bisa sangat merusak ruang digital kita. Kemudian ada satu lagi namanya piracy atau pembajakan gitu ya. Nah, ini semacam bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual di mana si pelaku itu nanti menduplikasi ya atau menggandakan kemudian mendistribusikan hasil karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi dia nggak perlu kerja keras capek-capek bikin konten, bikin karya gitu ya. Dia cukup ambil karya orang lain, dia duplikasi, kemudian digandakan, dijual deh. Nah, nanti keuntungannya buat dia sendiri. Nah, ini juga sangat merugikan dan ada sanksi pidananya. Kemudian banyak yang lain ya, hal-hal yang bisa merusak ruang digital kita, tapi yang 5 itu yang memang paling umum yang banyak kita temui di ruang digital. Nah, kemudian bagaimana nih, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjamin keamanan digital atau pendekatan apa yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Kominfo ini sudah membuat sebuah rancangan strategi bagaimana mengantisipasi serangan cyber ya dalam rangka untuk meningkatkan keamanan digital. Nah, ini pendekatannya ada 3 ya, ada pendekatan dari sisi hulu, ada pendekatan dari sisi tengah, kemudian juga ada pendekatan dari sisi hilir. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kalau dari pendekatan hulu, apa yang dilakukan oleh Kominfo? Nah, ini yang seperti yang kita lakukan hari ini nih, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital bekerjasama dengan Siberkreasi ya. Jadi Kominfo bekerjasama dengan berbagai institusi, apakah itu kampus, apakah itu perusahaan, apakah itu LSM ya, melaksanakan program nasional literasi digital ya lewat Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Ya seperti yang kita lakukan hari ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya terbangun sebuah komunikasi yang efektif sebagai upaya pencegahan dan penyebaran hoax serta ujaran kebencian ya. Jadi semakin banyak orang yang ikut webinar digital literasi, maka diharapkan akan juga semakin banyak yang orang mulai aware dan waspada terhadap bahaya hoax dan ujaran kebencian. Nah, kemudian kalau dari pendekatan menengah apa nih yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kolaborasi ya. Dengan siapa berkolaborasi? Ya dengan semua elemen masyarakat ya. Masyarakat sipil, media, pers ya, akademisi untuk sama-sama bisa menangkal hoax dan mengeluarkan klarifikasi. Jadi dari sekian banyak hoax yang beredar di internet gitu ya, yang di ruang digital, nah, maka nanti Kominfo akan coba mengklarifikasi dan mengeluarkan pernyataan yang benar gitu ya, berita yang benar itu yang seperti apa.
Nah, ini ada temuan dari Agustus 2018 sampai Juni 2021, Dirjen Pengendalian Aptika telah menemukan ada 8.499 isu kabar bohong yang tersebar di internet. Wah, ini luar biasa sekali, banyak banget gitu ya. Terutama terkait dengan COVID dan vaksin gitu ya, selama masa pandemi. Banyak sekali berita-berita bohong dan ujaran-ujaran kebencian ya. Kemudian dari sisi hilir, nah yang dilakukan adalah bekerja sama dengan penegak hukum ya untuk melakukan kegiatan penegakan hukum kepada para tersangka atau orang-orang yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, membuat dan menyebarkan hoax kepada masyarakat. Nah, tentunya dalam rangka penegakan hukum ini perlu dilakukan investigasi dengan dasar analisis yang mendalam gitu ya, serta investigasi yang komprehensif. Jadi supaya tidak salah tangkap gitu ya, supaya tidak salah orang gitu ya, sehingga benar-benar pelakunya itu mendapatkan sanksi yang sesuai ya. Nah, apa kunci keberhasilan dari pendekatan-pendekatan tadi? Ternyata kunci keberhasilannya adalah kolaborasi ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Samuel gitu ya, bahwa pemerintah tidak bisa sendirian ya memerangi hoax dan ujaran kebencian. Butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat ya, termasuk kita nih ya, termasuk akademisi, media, pers dan segala macamnya ya. Kalau tidak ada peran dari elemen masyarakat, maka pemerintah juga tidak akan berhasil. Makanya sama-sama kita bantu pemerintah supaya bisa memerangi hoax dan ujaran kebencian ya. Dengan cara apa? Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan nih supaya kita bisa menjaga ruang digital kita. Apa aja misalnya? Yang pertama, kita lindungi privasi ya. Jadi apa hal-hal yang bersifat pribadi kalau bisa tetap berada di ruang pribadi. Tadi sudah disampaikan oleh KL gitu ya. Sekarang ada fitur baru tuh di Instagram ya. Stiker at yours gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya pribadi sebisa mungkin jangan dipublish ya, sebisa mungkin jangan diumbar di media sosial ya, tetap di ruang pribadi kita ya. Kalau bisa kita simpan dokumen, foto dan lain-lainnya yang sifatnya pribadi yang kita tidak ingin diketahui oleh orang lain, kita simpan di tempat yang aman, di tempat yang terenskripsi atau yang terlindungi password ya. Kalau bisa jangan simpan di perangkat kita tuh, di handphone atau di laptop. Kenapa? Nanti kalau misalnya laptop kita hilang atau handphone kita hilang gitu ya, kemudian ditemukan orang, dibongkar isinya gitu ya, bahaya ya. Jadi baiknya kita simpan di media penyimpanan yang berbasis cloud dan kita kunci dengan password sehingga tidak ada orang yang bisa akses. Kemudian blokir dan laporkan nih kalau misalnya ada aktivitas-aktivitas di media sosial yang sifatnya meresahkan atau mengganggu, atau kita menemukan konten-konten yang negatif ya, kita bisa lakukan pengaduan ya. Kemana kita mengadu? Nah, ini ada satu website namanya aduankonten.id. Kita bisa mengadukan kalau misalnya kita menemukan hoax atau ujaran kebencian atau konten-konten yang tidak layak gitu ya, kita bisa adukan ya. Kemudian kalau misalnya kita menemukan ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya melanggar hukum gitu ya, ke arah pelanggaran hukum, kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib ya, misalnya penipuan atau pemerasan gitu ya, atau mungkin kekerasan seksual secara online gitu ya, banyak ya. Nah, itu kan hal-hal yang menjurus ke arah pidana gitu ya, kita bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian jangan lupa selalu mengaktifkan fitur keamanan ya, misalnya antivirus kita, nah itu harus diaktifkan selalu ya, jangan dimatikan gitu ya. Kalau bisa harus selalu diupdate ya, supaya kalau misalnya ada virus-virus baru gitu ya, atau ada spyware baru yang tidak kita ketahui ya, paling tidak cukup efektif lah untuk menangkal hal-hal seperti itu, supaya perangkat kita juga aman, data kita juga aman gitu ya, kemudian aktivitas digital kita juga nyaman gitu ya, tidak terganggu kalau ada virus gitu ya. Kadang-kadang virus itu kan merusak, bikin perangkat kita jadi lemot banget gitu ya. Atau misalnya ada data-data kita yang dicuri gitu ya tanpa kita sadari, nah ini bahaya. Nah, jadi selalu aktifkan antivirus. Kemudian juga harus tetap waspada ya. Misalnya kalau kita menggunakan WiFi publik ya di ruang publik gitu ya, di ruang umum gitu ya. Kadang-kadang kan ada WiFi yang gratisan. Jangan mentang-mentang gratis kita pakai aja gitu ya. Nah, ini juga cukup bahaya. Kenapa? Karena jangan-jangan orang yang lagi ngopi di sebelah kita dia diam-diam mencuri data dari perangkat kita gitu ya. Karena kita menggunakan koneksi yang sama ya. Kalau bisa kita gunakan kuota pribadi gitu ya, tethering nggak apa-apa, walaupun mahal ya. Yang penting aman gitu ya.
Kemudian berbagi yang penting. Kadang-kadang kita kalau berbagi di media sosial gitu ya, posting apa saja gitu ya, seru juga gitu, mengasihkan. Tapi jangan-jangan yang kita bagikan bukan hal-hal yang sifatnya penting ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya berguna buat orang lain. Jadi hindari berbagi informasi terlalu berlebihan. Jangan-jangan informasi yang kita bagikan tidak benar gitu ya, bahaya. Jadi bagikan cerita-cerita yang memang layak atau berguna ya. Kuncinya adalah think before you share gitu ya. Think before you share. Jadi apakah informasi itu betul, berguna, bermanfaat, penting ya, menginspirasi orang lain, nah silakan dibagikan. Tapi kalau tidak, baiknya sih tidak dibagikan ya. Kemudian waspadai juga situs-situs palsu, terutama kalau misalnya kita banyak nih melakukan aktivitas transaksi keuangan lewat internet banking. Nah, ini kita harus waspadai nih. Karena ada juga situs-situs palsu yang halaman depannya tuh persis seperti halaman depan website tempat kita melakukan transaksi keuangan ya. Jangan-jangan kita terkecoh, tidak waspada. Nah, ini bahaya. Data kita bisa dicuri, username, password dan segala macamnya bisa dicuri ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah selalu meningkatkan literasi digital ya. Kalau kita makin cakap digital, maka kita bisa mengendalikan diri di ruang digital ya. Kita bisa menghindari jejak-jejak digital yang negatif gitu ya. Kemudian kita juga bisa menghindari hal-hal yang sifatnya merusak ruang digital seperti tadi itu, hoax, hate speech dan segala macamnya. Kemudian kita juga bisa mengenali bentuk-bentuk kejahatan di ruang digital dan kita juga bisa mengantisipasi berbagai risiko dalam aktivitas di ruang digital ya. Makanya manfaatnya banyak banget nih kalau kita giat berliterasi digital. Nah, sebagai kesimpulan ya, kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital agar aktivitas digital kita bisa berjalan dengan aman gitu ya, dengan nyaman dan sehat ya. Nah, terakhir dari saya ini ada satu pantun lagi ya. Tukang kayu membuat kursi, biar empuk dikasih bantal. Kota Medan giat berliterasi untuk Indonesia makin cakap digital. Ya, terima kasih banyak ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kak Sahira. Mari, silakan Kak Sahira. Baik, Bapak Doni. Saya juga punya pantun nih buat Pak Doni. Gak mau kalah nih sama Pak Doni. Luar biasa. Saya balas pantun ya Pak Doni ya Pak. Ya. Punya rambut maunya berponi biar mirip sama si Endah. Terima kasih banyak Bapak Doni atas pemaparan dan pantunnya yang indah. Luar biasa Kak Sahira. Cakep. Cakep. Pantunnya Pak Doni juga cakep banget. Tapi terima kasih banget sama Pak Doni nih atas paparan materi yang mengenai kecakapan digital. Tadi Pak Doni sudah memberitahu nih kepada kita semua mengenai jejak rekam digital. Tadi banyak sekali hal yang sudah Pak Doni beritahu. Salah satunya dari kesimpulan Pak Doni bahwa kenali dan pahami rekam jejak di ruang digital kita ini agar aktivitas kita ini aman, nyaman, dan sehat. Nah, itu pentingnya kita menggunakan ruang digital. Jangan sampai tanpa kita sadari apa yang kita taruh di ruang digital ini menjadi jejak rekam digital kita yang suatu waktu bisa jadi bom waktu ya Pak Bos. Karena kan sekarang ini juga kalau kita mau ngelamar pekerjaan itu yang dilihat di ruang digital kita ya Pak Doni ya, bukan betul di doang gitu kan. Yang dicek juga jejak rekam digital kita, apa aja nih yang udah kita taruh di sana, apa aja nih yang udah kita posting. Nah, itu bisa menjadi nilai sendirilah buat kita dari orang luar. Maka dari itu kita harus memperhatikan ruang digital kita juga, tentunya jejak rekam digital kita. Baik, Pak Doni, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi tanya jawab ya, Pak. Siap, Kak Sahira. Baik. Luar sekali pemaparan materi dari Pak Doni tentunya kepada peserta webinar nih. Jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian kepada Pak Doni di kolom chat dengan format yang telah ditentukan oleh host kami, yaitu nama, narasumber yang tuju, nomor telepon, dan jenis voucher e-money-nya OVO atau GoPay. Dan pastikan nomor teleponnya yang sudah terdaftar di OVO atau GoPay kalian ya.